Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2978. Di lembah, semua praktisi terdiam. Yao Tiandi melangkah keluar dengan anggun, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Ia berdiri di antara langit dan bumi, memandang rendah segalanya. Belum lagi para jenius ini, bahkan kaisar lainnya pun ketakutan luar biasa. Meskipun mereka memegang benda-benda reinkarnasi setengah langkah di tangan mereka, dan bahkan mengatakan bahwa mereka tidak takut pada Yao Tiandi, kini Yao Tiandi bertindak dan membunuh kaisar klan darah dalam hitungan detik, siapa yang berani mengatakan, tidak? Bahkan jika itu bayangan, ia hanya menelan ludahnya diam-diam saat ini. Lagi pula, ia tak berani bicara banyak. Mata Yao Tiandi dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun terluka, momentumnya masih mampu mengalahkan kaisar manapun di sini. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat gaya kaisar tertinggi. Di era alam Tiangeng ini, ada beberapa aturan tak terucapkan dan tak tertulis di antara para ahli. Kaisar tidak dapat bertindak melawan para jenius. Namun, tidak pernah dikatakan bahwa para kaisar tidak dapat bertindak melawan satu sama lain. Hanya saja, pertempuran antar kaisar ini terlalu mengejutkan, dan belum pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Hari ini, Yao Tiandi seperti ini, membuat orang-orang sangat kagum. Ada yang ingin kau katakan? Yao Tiandi menatap Wu Jian Tiandi dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Matanya memancarkan cahaya kaisar. Wu Jian Tiandi dan yang lainnya tidak pernah menyangka Yao Tiandi akan begitu bertekad untuk membunuh. Jadi, bertaruhlah, kata Yao Tiandi setelahnya. Tak seorang pun di bawah kaisar akan membantahnya. Bas bas bas. Cahaya itu berkedip-kedip, meskipun menyakitkan, tetapi para kaisar ini tetap mengeluarkan harta karun itu dan menyerahkannya langsung kepada Yao Tiandi. Cahaya keemasan itu berkedip-kedip, rune ada di mana-mana, dan siapapun akan sangat iri dengan harta karun ini. Boom! Namun pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Di bawah hembusan napas ini, pupil mata banyak orang mengecil. Bahkan para kaisar di sini pun berubah wajah. Lin Yan, sama saja. Tempat asal hembusan napas ini adalah pemakaman Wuji. Daerah ini kembali bergejolak. Boom! Kali ini, tanah di seluruh wilayah kekaisaran bergetar, dan mata banyak orang dipenuhi ketakutan. Kemudian, di atas langit tempat pemakaman Wuji berada, seberkas cahaya hitam melesat keluar dan langsung menyelimuti area luar. Ini, perluasan pemakaman Wuji. Banyak orang terkejut, dan beberapa kaisar kuno angkat bicara. Ini adalah rahasia yang tercatat dalam kitab-kitab kuno di zaman kuno, dan kini telah muncul. Kesempatan. Kesempatan telah tiba. Ya, ini memang kesempatan abadi. Pada saat ini, bahkan beberapa kaisar menunjukkan kegembiraan di sudut mulut mereka. Pemakaman Wuji sedang bergejolak, dan aura di dalam makam menyelimuti 4 penjuru. Ini adalah perluasan pemakaman, yang berarti bahwa area di sekitarnya dalam radius 100 atau bahkan 1000 mil secara bertahap akan menjadi area pemakaman Wuji. Saat ini, aura pemakaman tidak terlalu kuat, dan Anda dapat memasuki area itu. Transformasi ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Setelah 10 hari, area itu akan sepenuhnya dikelilingi oleh kekuatan pemakaman, dan itu akan benar-benar menjadi pemakaman Wuji. Dalam 10 hari, area yang diselimuti aura pemakaman mungkin penuh bahaya, tetapi kau bisa masuk, dan bahkan selama 10 hari ketika aura pemakaman meluap, ada harapan untuk melangkah ke pemakaman Wuji yang sebenarnya, tetapi kau tidak bisa masuk terlalu dalam. Meskipun sulit untuk bertahan hidup, setidaknya peluang untuk bertahan hidup lebih besar daripada di waktu lain. Seorang kultivator tua angkat bicara. Ini membuat banyak orang tercengang. Bukankah itu berarti dalam 10 hari ini, selama mereka kuat, mereka bisa melangkah ke tempat yang diselimuti aura pemakaman. Dan dalam 10 hari, mereka juga bisa melangkah ke pemakaman Wuji yang sesungguhnya. Meskipun mereka tidak bisa masuk terlalu dalam, jika mereka melangkah ke dalamnya sejauh 100 mil, mereka mungkin masih punya harapan untuk keluar hidup-hidup. Antara langit dan bumi, harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya hilang di tanah terlarang kehidupan dan kematian. Bahkan ada obat-obatan kuno berharga yang dapat memperpanjang umur manusia, dan ada kekuatan misterius yang berharap dapat menghidupkan kembali manusia. Mungkin, material seperti air surgawi, api surgawi, emas surgawi, dan tanah surgawi juga ada di dalamnya. Tiandi Suzu pohon leluhur dunia, yang legendaris,
yang disebut sebagai pohon nomor satu di dunia, mungkin juga ada di tanah terlarang. Dan ada juga kitab surga. Dengan pemikiran ini, mata banyak orang dipenuhi harapan. Oh, apa kau benar-benar berpikir bahwa tanah terlarang adalah tempat yang bisa kau kunjungi kapanpun kau mau? Mun Yangui menatap sekelompok orang dan mencibir. Kebanyakan kultivator di dunia ini bodoh. Jika umur seseorang hampir habis, ia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki tanah terlarang kehidupan dan kematian. Jika orang lain masuk, mereka akan mati. Tapi kuharap mereka masuk. Semakin banyak mereka mati, semakin baik. Zhang Ai mencibir. Benar, senyum Mun Yangui juga sangat dalam. Raungan. Seketika, sebuah suara meraung dari area tempat pemakaman Wu Ji berada. Suara ini menggetarkan seluruh penjuru. Alis Lin Yan tiba-tiba berkerut. Ia tahu bahwa ini jelas merupakan kesempatan bagi beberapa kultivator. Namun, ini juga merupakan bencana. Inilah kekacauan di pemakaman Wu Ji. Jika makhluk-makhluk di sana ingin memasuki alam Tiangeng, begitu mereka benar-benar melangkah ke alam Tiangeng, akan terjadi pembantaian tanpa akhir. 100.000 tahun yang lalu, zaman kegelapan berkaitan dengan kekacauan di tanah terlarang ini. Sekarang, tanah terlarang kembali bergejolak. Mungkin, zaman agung alam Tiangeng akan berubah menjadi zaman kegelapan. Kecuali, melawan invasi tanah terlarang. Boom! Saat itu, ekspresi Yao Tiandi menjadi tegang. Ia mengulurkan tangannya dan sebuah kuali obat muncul. Kuali itu bersinar dengan cahaya yang tak berujung. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Yao Tiandi melangkah masuk ke area itu tanpa menoleh ke belakang. Bang! Detik berikutnya, suara keras menyebar ke seluruh wilayah Tiangeng. Aura makam benar-benar surut. Klan obat. Sebuah suara serak bergema di seluruh wilayah kekaisaran. Itu adalah kemarahan dari keberadaan di pemakaman Wu Ji, tetapi sekarang mereka hanya marah. Aura pemakaman surut. Lalu area tadi tidak bisa lagi diubah menjadi tanah pemakaman Wu Ji, tapi pasti ada harta karun pemakaman Wu Ji yang tertinggal. Perjuangkan. Pada saat ini, banyak Tiandi berbicara. Sosok itu bergerak dan langsung pergi. Selain mereka, praktisi lain juga datang dari segala arah dan menyerbu ke area itu. Baru saja, aura pemakaman menutupi ribuan mil. Hahaha, mungkin masih ada warisan yang tersisa. Suara demi suara terdengar, membuat banyak praktisi gembira. Sebelumnya, ketika aura pemakaman datang, tak seorang pun berani melawan keberadaannya. Kini, Yao Tiandi berjuang sendirian dan memaksa aura pemakaman kembali. Para praktisi ini tanpa rasa terima kasih dan langsung pergi merampok harta karun. Mungkin kalian bisa memahami misteri pemakaman Wu Ji dan menjalani kehidupan yang berbeda. Bahkan di lembah, banyak jenius yang berkata, lalu mereka bergerak dan pergi langsung. Pemakaman Wu Ji telah bergejolak 2 kali dalam waktu singkat. Selanjutnya, dalam beberapa hari, aku khawatir akan terjadi kerusuhan lagi, kan? Lin Yan memusatkan pikirannya. Dengan satu gerakan, ia pun pergi ke pemakaman Wu Ji. Saat itu, ia melihat Yao Tiandi di atas langit. Ia awalnya berusia paruh baya, tetapi sekarang, sebagian besar rambutnya telah memutih. Pertempuran tadi hanya sesaat, tapi itu lebih intens daripada yang tak terbayangkan.